Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung kembali di acara Beta Talks malam ini tanggal 17 Februari 2021. Nah, topik kita malam ini sangat menarik, yaitu tentang reptilian ya. Sebagaimana reptilian ini bukan reptilian yang ada di pelajaran biologi ya, tapi reptilian yang merupakan salah satu ras yang sering kita dengar, ya ras alien yang sering kita dengar ya. Nah, bagaimana nanti informasi tentang reptilian ini akan dibawakan oleh Mas Nur. Silakan nanti teman-teman bisa menyimak acara dari jam 8 sampai jam 10 ya Mas Nur ya. Lalu kemudian Ya, dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung pada narasumber, pada Mas Nur Agustinus, bisa raise hand atau bisa mengetik di kolom chat di Zoom malam ini. Nah, tetapi akan apa namanya, supaya diskusi kita lebih semarak dan lebih tepat waktu, dimohon untuk pertanyaannya nanti seputar apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, yaitu tentang reptilian alien. Nah, bagaimanakah ulasannya tentang reptilian alien kali ini? Sekarang sudah hadir Mas Nur Agustinus bersama kita semua. Nah, Mas Nur Agustinus, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mas Nur. ya, terima kasih Mas Reza. Selamat malam rekan-rekan semua, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah bergabung di acara ini. Di malam ini kita akan bahas satu topik yaitu tentang reptilian. Jadi reptilian ini memang dikenal sebagai salah satu jenis alien yang banyak sekali dibicarakan, terutama nanti berkaitan misalnya dengan konspirasi, dengan apa ya, uh, ya mungkin juga bisa dihubungkan, ada yang menghubungkan dengan Illuminati ya. Tapi uh, topik ini nanti akan cukup luas, sehingga saya akan coba bawakan dari beberapa sudut pandang supaya kita bisa diskusinya lebih asik gitu ya. Saya akan share screen presentasi saya. Nah, ini saya beri judul Reptilians, Alien dan Kehidupan Manusia. Jadi alien yang jenis ini nih sebetulnya kalau kita pikir-pikir itu sangat apa ya, sangat berhubungan sekali dengan kehidupan kita. Bahkan boleh dibilang sudah sejak lama sekali. Ini tentunya kalau kita lihat ilustrasi ini, kita tahu bahwa ini cerita dari Adam dan Hawa ya. Nah, di sini memang ada sosok ular yang konon membujuk Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang dilarang sebetulnya untuk dimakan. Nah, cuman di beberapa mitos itu ular ini ada yang disebut dengan ada namanya sih sebetulnya kalau kita bisa cari, tapi ada juga yang mengaitkan bahwa ini adalah Lilith. Lilith itu dalam mitologinya adalah istri pertama Adam. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa mitos tentang ular ini boleh dibilang sudah sepanjang sejarah manusia. Kalau dari segi antropologi, memang manusia yang dulu misalnya tinggal di hutan ya, dalam evolusinya dari manusia purba hingga manusia modern, itu salah satu musuh besarnya adalah ular ya, karena ketika tinggal di pohon-pohon itu ular itu merupakan ya predator buat manusia, dan sangat besar hal ini menjadi semacam apa ya, boleh dibilang semacam alam bawah sadar kita itu terbentuk bahwa reptil atau ular ini menjadi musuh manusia.
Kalau kita lihat di film Noah itu, film tentang Nuh ya, tentang banjir air bah itu, ada satu tampilan atau scene ya, scene yang menunjukkan bahwa ketika Adam telah diusir dari Taman Eden itu, dia membawa kulit ular. Jadi sebetulnya ada yang menarik. Ada beberapa tafsiran, ini bukan tafsiran sih, tapi spekulasi lah, atau hipotesis, atau lebih cocok spekulasi bahwa sebelum manusia ini ada, yang menguasai bumi ini adalah reptilian. Dan ini kemudian menjadi apa ya, semacam di awal-awalnya adalah sebagai counterpart dari manusia, tapi kemudian dua spesies ini bermusuhan. Jadi ini ada screenshot dari film itu di mana ada kulit ular yang kemudian bisa masuk. Karena gini, ada cerita di mana saat Adam dan Hawa itu makan buah terlarang, itu kemudian mereka mengetahui bahwa dirinya telanjang. Itu ya, ini memang tafsiran yang ya tidak umum, yaitu bahwa itu semacam kulit ularnya ya boleh dibilang seperti terlepas gitu. Tapi ini masalah apa ya, tafsiran, boleh percaya boleh tidak, jadi memang debatable lah. Nah, mengenai ular itu sendiri, kita tahu bahwa ada simbol yang namanya Ouroboros ya, adalah sebuah simbol kuno yang menggambarkan ular atau naga memakan ekornya sendiri. Nama berasal dari bahasa Yunani, aura dan yang berarti ekor, dan boros yang artinya makan, sehingga ia yang makan ekornya sendiri. Nah, ini merupakan pembaruan siklus abadi dan hidup yang tak terbatas ya, tidak ada konsep keabadian. Kita mengenal beberapa konsep keabadian termasuk juga di Nusantara dari bangsa-bangsa reptil, misalnya di kura-kura ya, kura-kura itu termasuk binatang yang dianggap abadi. Hingga misalnya di Candi Suko dan sebagainya itu ada patung-patung kura-kura besar ya, atau penyu lah, kayak gitu. Ini ada beberapa contoh patung ya, relief ya, yang berhubungan dengan serpent ya, atau ular ini. Jadi ternyata di kehidupan kita itu sudah dari dulu tuh sudah ada apa ya, kepercayaan dan kedekatan dengan makhluk-makhluk yang berupa ular, atau kalau di Nusantara mungkin lebih dikenal bisa sebagai siluman ular, siluman buaya gitu ya. Ini juga sama di belahan dunia lain juga ada mitos-mitos atau legenda yang berhubungan dengan bangsa-bangsa ular. Kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang reptilian ini, itu memang tidak lepas dari teori konspirasi. Mau tidak mau akan saya bahas walaupun tidak banyak. Yang mempopulerkan soal reptilian ini itu adalah David Icke ya. Nah, ini David Icke ini siapa, nanti kita akan ulas ya. Jadi nanti akan berhubungan dengan elit global ya, ada yang bilang Draconian Royal Family. Sebetulnya kalau kita lihat cerita-cerita di masa lalu, terutama di zaman-zaman kegelapan gitu ya, zaman raja-raja gitu, itu kisah-kisah fantasi dari Eropa itu berkaitan dengan naga ya, naga yang diburu ya. Ada Dragon Slayer ya. Dan sebetulnya naga-naga ini juga ada yang menggunakannya sebagai simbol. Jadi simbol dari apa, kerajaan mereka. Nah, teorinya David Icke tentang reptilian ini memang kemudian membuat orang-orang tuh percaya bahwa reptilian ini berusaha mengontrol umat manusia. Jadi ini kalau kita bicara soal reptilian, kemudian langsung
muncul di pikiran kita bahwa mereka itu musuh besar dan mungkin mereka berusaha untuk mengendalikan kita, mengontrol, bahkan mereka sudah masuk dalam pemerintahan, ya, orang-orang penting, orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha besar, dan kemudian kita bisa cari di internet, wah ada bukti-bukti konon katanya ini ternyata presiden ini atau artis ini ya adalah reptilian gitu. Saya tidak ingin masuk ke sana sebetulnya, ya, karena ya bukti-buktinya juga tidak jelas ya. Jadi pada awal tahun 1990-an itu David Icke itu dia adalah mantan pemain sepak bola profesional sebetulnya ya, juga jurnalis, presenter, juru bicara Partai Hijau di Inggris. Nah, dia ini memang punya pengalaman mistis ketika saat perjalanan ke Peru. Dia memang orang dari Inggris ya. Ketika kembali ke Inggris, dia secara terbuka menjelaskan pengalamannya, tetapi publik mengubahnya menjadi lelucon aja. Jadi orang tidak percaya. Jadi memang pengalamannya waktu itu bertemu dengan, ya kalau tidak salah seperti syaman gitu, yang dia mendapatkan pengetahuan banyak tentang reptilian. Nah, tapi David Icke ini kemudian tetap walaupun ditertawakan di awal, dia tetap berusaha memberikan seminar-seminar dan ceramah tentang reptilian ini. Jadi dan yang kemudian setelah 2 dekade kemudian itu makin banyak ya hal-hal yang dikatakannya itu menjadi kenyataan ya katanya gitu ya, sehingga dia mulai apa ya, atau paling tidak mulai banyak orang yang makin percaya pada klaim-klaimnya. Karena memang bukti-bukti yang ada itu sebetulnya juga ya boleh dibilang ya ada yang bilang fabrikasi juga ya, artinya ada foto-foto yang kemudian foto-foto katakanlah pemimpin-pemimpin kerajaan atau artis apa yang kemudian biasanya itu dilihat dari matanya bling seperti ya seperti ular gitu, atau mungkin di kulitnya tiba-tiba di syuting video lalu tampak seperti sisik ular gitu. Jadi itu teorinya David Icke itu sebenarnya. Awal mulanya yang kemudian banyak dipercaya oleh orang-orang. Nah, sebetulnya pertanyaannya memang apakah reptilian ini ada atau tidak ya. Kalau kita lihat tadi bahwa di berbagai belahan dunia ini banyak sekali mitos dan legenda tentang reptilian. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat mereka? Jadi ini memang menurut para ahli teori di bidang ini ya, makhluk reptil ini menggunakan sistem holografik ya, dengan teknologi yang sangat maju yang mengganggu bidang penglihatan kita. Ada yang bilang bahwa reptilian ini bisa melakukan shape shifting ya, shape shifting itu atau mereka adalah shape shifter, itu mereka bisa mengubah fisiknya, mengubah penampilannya. Nah, ini ada 2 pendapat tentang shape shifter ini. Pertama, mereka memang bisa mengubah fisiknya. Kedua, mereka bisa mempengaruhi pikiran orang, jadi mind control, sehingga orang melihat seperti apa yang mereka inginkan. Nah, apa dasar perbedaan teori ini? Itu ada dalam dokumen Lacerta, nanti akan dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam oleh Mas Agus Rifani ya, di mungkin kalau tidak salah di akhir Februari ini, tentang dokumen Lacerta. Nah, di sana itu ada perempuan reptilian yang diinterview oleh seseorang. Jadi mereka dia ingin difoto sebetulnya oleh yang mewawancarai, tapi perempuan reptilian ini menolak karena kalau difoto kelihatan aslinya. Jadi artinya apa? Jadi kemungkinan besar yang mewawancarai ini memang melihat makhluk reptilian ini ya seperti manusia biasa, tapi kalau difoto mungkin akan tampak aslinya. Jadi hanya mempengaruhi di level pikiran saja. Nah, pada umumnya juga reptilian ini dianggap yang mengontrol
bumi ya, mengontrol dunia ini ya. Jadi apa-apa saja yang terjadi di dunia ini konon menurut teori konspirasi reptilian ini semua dalam kendali mereka. Jadi ada agenda tersembunyi untuk menguasai dunia. Baik itu melalui sistem moneter, baik itu melalui sistem pendidikan, kesehatan, dan perfilman termasuk ya. Semuanya itu menurut yang percaya teori konspirasi ini konon dianggap dikendalikan atau dikuasai oleh para reptilian ini. Jadi di antara kemampuan dan karakteristik utama makhluk-makhluk ini adalah punya kekuatan luar biasa, perubahan penampilan molekuler ini dalam arti yang percaya bahwa mereka bisa melakukan shift-shifting secara fisik ya. Jadi sistem yang mirip dengan hologram yang memungkinkan meniru penampilan manusia, bisa telepati, gaib, artinya bisa tidak kelihatan, bisa menghilang. Mereka sangat baik untuk pengendalian pikiran dan manipulasi, dan mereka adalah ahli genetika yang sangat baik. Jadi ini memang dikumpulkan dari berbagai cerita yang diutarakan oleh para kontakti atau para orang-orang yang pernah berhubungan dengan para reptilian ini. Nah ini dalam teori konspirasi, ini saya akan bahas teori konspirasi dulu ya sebagai ya boleh bilang pengantar dulu ya. Jadi dianggap bahwa reptilian ini juga memiliki darah biru ya. Reptiloid atau reptoid adalah makhluk humanoid dengan penampilan seperti reptil dan kecerdasan supranatural ya. Artinya tidak seperti manusia yang mungkin terbatas ya inderanya. Mereka punya kecerdasan atau kemampuan supernatural. Nah, ini dikatakan juga bahwa memang David Icke ini yang mempopulerkan makhluk ini, padahal sebetulnya sejak zaman kuno di peradaban bumi ini, misalnya suku Aztec ya memiliki Quetzalcoatl ya, atau ular berbulu atau kukuklan ya, padanan mereka dalam peradaban Maya. Di Athena ada Cyclops ya, yang dikatakan setengah manusia dan setengah ular. Di India ada naga yang merupakan makhluk reptil yang hidup di bawah tanah dan terkadang berinteraksi dengan manusia. Jadi mereka ini tidak terpisah dari kita. Mereka kadang-kadang melakukan interaksi, bahkan ada kisah-kisah tentang perkawinan atau interbreeding di antara manusia dengan makhluk-makhluk reptilian ini. Kemudian di Jepang juga ada legenda tentang kappa ya, makhluk humanoid dengan ciri-ciri reptil. Nah, saat ini reptil mendapatkan kekuatan besar dalam imajinasi populer berkat David Icke ya. Jadi misalnya kasus-kasus penculikan oleh alien itu dianggap didalangi oleh entah itu reptilian, entah itu draconian. Nanti kita akan lihat apa sih bedanya reptilian dengan draconian itu. Kemudian menurut teori-teori ini, reptilian biasanya dianggap berasal dari Orion, bersifat jahat, dan bermusuhan, hostile, ya, malevolent and hostile, yang mampu mempengaruhi manusia. Di beberapa titik dalam sejarah mereka memperbudak aliens yang lain yang abu-abu. Itu. Jadi di masyarakat reptilian ini ada hierarki kelas ya. Ada Dracos atau Draconian yang dianggap sebagai keluarga kerajaan reptilian, jadi Royal Draconian Family gitu. Sedangkan crossbreed-nya adalah spesies hibrida yaitu jenis alien Grey dan reptilian. Ini kalau kita bayangkan Draconian itu paling apa ya, posisinya hierarkinya paling atas, kemudian di bawahnya ada reptilian, kemudian di bawahnya lagi nanti ada Greys. Greys ini dianggap sebagai makhluk yang Greys, terutama Greys yang hibrida reptil dan biasanya berukuran yang kecil, bukan Greys yang tinggi besar. Jadi Greys yang kecil ini seperti android atau
kelas pekerja gitu, di mana mereka sebagai pekerja dari para reptilian dan draconian. Memang ini jelas belum terbukti secara ilmiah. Jadi kalau kita mau bilang apa buktinya secara ilmiah, ya belum ada. Kita punya bukti-buktinya hanya berupa mitos, legenda, dan cerita-cerita dari orang-orang yang mengaku bertemu dengan makhluk-makhluk ini. Nah, makhluk reptilian ini itu ada di mana ya? Jadi kalau kita lihat sebetulnya kita tahu ada mitologi atau kepercayaan atau kosmologi kuno tentang dunia bawah, underworld. Nah, ini dalam kepercayaan India itu ada namanya Patala ya, yang menunjukkan alam bawah tanah dari alam semesta yang terletak di bawah bumi. Patala sering diterjemahkan sebagai dunia bawah atau dunia bawah ya. Patala digambarkan lebih indah dari swarga atau surga. Digambarkan dipenuhi dengan permata yang indah, hutan dan danau yang indah, dan demon perempuan yang cantik-cantik ya. Aroma manis mengudara dan menyatu dengan musik yang manis. Tanah di sini berwarna putih, hitam, ungu, berpasir, kuning, berbatu, dan juga emas. Jadi gambaran yang diberikan dalam kepercayaan tentang dunia bawah ini adalah benar-benar luar biasa, indah gitu ya. Kalau kita membayangkan, kalau kita yang mengikuti ya, tidak harus percaya tentang teori seperti Hollow Earth ya, itu ada yang namanya Agartha gitu ya, ada Sambalan sebagainya gitu. Itu atau Telos ya misalnya, itu mempunyai gambaran bahwa kondisi mereka itu sangat indah. Nah, dalam kosmologi Hindu, alam semesta dibagi menjadi 3 dunia ya, swarga, prativi atau materia yaitu bumi, alam fana, dan patala yaitu dunia bawah. Nah, patala ini terdiri dari 7 wilayah atau 7 loka. Dan ketujuh dan yang terendah juga disebut dengan patala atau naga loka. Wilayah para naga, jadi ada namanya naga loka. Para Danava atau anak-anak Danu dan Daitias anak-anak Diti, Yaksa dan naga atau orang ular ya, manusia ular gitu, yaitu anak-anak Kadru yang dibentuk sebagai manusia ular tinggal di alam patala. Jadi kalau kita membayangkan dunia kita itu atau dunia kita kan ada di tengah ya, kalau seperti di kosmologinya orang Norse ya, itu kita kan juga di Midgard ya, di dunia tengah ya. Nah, ini ada 7 lapis lagi di bawah. Yang ini nanti kita sebenarnya bisa juga nanti melihat rekaman video dari presentasi yang dibawakan oleh Bli Arya tentang alien menurut Hindu atau menurut Veda. Nah, 7 dunia bawah itu adalah Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, dan Atala. Ini kalau kita lihat, nanti akan saya coba jelaskan satu-satu, ada hubungannya dengan kasus-kasus alien abduction sebetulnya. Nah, ini pertama ya, Atala. Halo, Mas Nur. Mas Nur, suaranya termute, mic-nya. Dari mana tadi? Atala ya. Sudah oke, Mas Reza? Sudah kedengeran. Jadi Atala ini diperintah oleh Bala ya. Bala adalah putra Maya yang memiliki kekuatan mistis. Dengan 1 kali menguap, Bala menciptakan 3 jenis wanita. Yang pertama Swairinis ya, punya kemauan sendiri yang suka menikahi pria dari kelompoknya sendiri. Ada Kaminis, penuh nafsu, yang menikahi pria dari kelompok manapun. Dan Punsalis ya, yaitu mereka yang menyerahkan diri sepenuhnya, yang terus berganti pasangan. Jadi ketika seorang pria memasuki Atala,
para wanita ini memikatnya dan memberinya minuman ganja ya, atau kanabis gitu ya, yang memabukkan, yang menyebabkan energi seksual pada pria tersebut. Kemudian mereka menikmati permainan seksual dengan pria itu, yang di mana pria itu merasa lebih kuat dari 10.000 gajah. Ini ceritanya ya. Dan melupakan kematian yang akan datang. Jadi mereka sudah tidak peduli dengan kehidupan di dunia. Ini hampir seperti di cerita Odyssey gitu ya, di mana masuk ke suatu tempat terus lupa. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ada banyak kasus-kasus di mana alien contact ya, atau alien abduction itu mengalami perjumpaan dengan ini, atau mungkin yang bersangkutan merasa mimpi ya, mimpi yang real, dia dibawa ke suatu tempat alam gitu, di mana ada perempuan yang mungkin dianggap sebagai sang bidadari agung gitu misalnya, kemudian mengajaknya untuk bercinta. Nah, ini kasus-kasus seperti ini banyak. Misalnya juga kita tahu ada yang mengaku punya anak dengan alien misalnya. Jadi baik itu laki-laki maupun perempuan sebetulnya, jadi hampir-hampir sama. Kemudian alam yang berikutnya adalah Vitala. Nah, Vitala ini diperintah oleh Dewa Hara Bava yang tinggal dengan para penjaga ganas termasuk hantu dan goblin ya, sebagai penguasa tambang emas bersama dengan istrinya Bhavani dan sungai Hataki di sini. Ketika api dipicu oleh angin, jadi ini hanya teks-teks dari mitologinya. Minum dari sungai ini, ia memuntahkan air sebagai sejenis emas yang disebut Hataka. Penduduk alami dihiasi dengan emas dan dari wilayah ini. Lalu yang Sutala, ini Sutala adalah kerajaan Raja Bali yang baik gitu ya. Ini ada ceritanya, tapi tidak terlalu berhubungan dengan reptilian. Yang lebih berhubungan dengan reptilian adalah yang loka-loka berikutnya. Nah, saya akan lihat langsung aja ke setelah Tala-Tala ini, yaitu lebih ke bidang arsitek Demon Maya ya, dalam ahli ilmu sihir. Di sini memang ada cerita antara Siwa dengan Maya ya. Nah, kemudian yang Mahatala. Mahatala ini adalah tempat tinggal banyak naga. Jadi ini sudah mulai bicara soal reptilian. Reptilian yang berkerudung, Putra Kadru ya, dipimpin oleh kelompok Krodavasa ya, yang punya sifat pemarah dari Kuhaka ya, Tasaka, Kalia, dan Susena. Mereka tinggal di sini dengan keluarga mereka dalam damai, tapi selalu takut pada Garuda. Kita tahu bahwa ada semacam kepercayaan atau legenda atau mitos tentang pertempuran antara Garuda dengan naga. Contohnya kita kalau kembali ke ras-ras alien itu ada ras avian atau ras karian, di mana ras ini adalah ras burung sebenarnya. Itu memang sepertinya pernah terjadi konflik dengan ras reptilian. Kemudian dunia rasa tala, itu di telapak kaki alam semesta, bentuk Wisnu adalah rumah dari iblis dan Nava dan Daityas. Di sini mungkin terjemahan yang lebih tepat adalah Asura sebenarnya. Nah, mereka adalah musuh abadi para dewa ya. Mereka hidup di lubang seperti ular. Jadi ini bicara tentang para penghuni inner earth ya, di dalam bumi, inner earth civilization. Jadi memang kalau kita membahas tentang inner earth civilization, mungkin ada baiknya kita juga mempelajari tentang dunia-dunia bawah tanah yang diceritakan dalam mitologi-mitologi di masa lalu. Kemudian yang terakhir, Patala atau Nagaloka adalah alam terendah dan wilayah para naga yang diperintah oleh Vasuki. Di sini ada beberapa naga dengan banyak tudung, dan setiap tudung mereka dihiasi oleh permata, cahayanya menerangi alam ini. Jadi ini adalah cerita kosmologi ya, dari alam-alam yang ada di bawah bumi ini. Nah, ini beberapa gambar. Kita lihat bahwa sebetulnya harusnya kita ini akrab dengan para reptilian ini ya. Ada Nagaloka dan ini naga yang di Tibet nih ya. Hampir semua figur-figur perempuan juga.
ada apa? Giant snake water spirits dari Thailand juga ada gambarnya. Kemudian relief-relief di tempel atau candi-candi yang ada di entah itu di India, di Thailand dan di Indonesia juga pasti akan ada yang tentang naga atau manusia dengan badan ular ya. Ini di Mesir itu ada dewa atau mungkin ya makhluk lah ya, disebut dengan Sobek ya, atau Sebek atau Soket atau Sopki, Soknopais gitu ya. Dalam mitologi Yunani disebut dengan Sukos ya, adalah perwujudan dewa buaya penjaga sungai Nil dalam mitologi Mesir. Wajahnya, mukanya seperti buaya. Di Jepang juga ada patung reptilian ya, yang di Horyuji Temple. Ini di Amerika Tengah ya, di Aztec gitu ya, di budaya Aztec atau di mana ya, di Maya juga mungkin. Atau tempatnya Aztec saya. Ada Quetzalcoatl ya, juga di patung-patungnya di kuil-kuilnya juga ada tentang dewa ular berbulu ini. Lalu juga kita tahu ada yang namanya Medusa. Medusa ini seorang perempuan yang rambutnya ular gitu, dan kalau kita menatap matanya ya orang bisa menjadi batu. Ini juga ada gambar-gambar yang berhubungan dengan seorang dewi, biasanya adalah Dewi Kuan Im, itu berkendaraan naga. Jadi naga dan reptilian ini dalam kehidupan kita ini sangat erat ya. Dulunya boleh dibilang adalah ya teman mungkin ya, dalam arti bukan hal yang harus ditakuti. Kemudian ada juga kita tahu di Nusantara ini ada Nyi Blorong ya, perempuan cantik yang bertubuh ular ya. Ini sering dikaitkan berhubungan dengan Nyi Loro Kidul ya. Kemudian di mitologinya Norse ya, atau di Skandinavia itu ada yang namanya Jormungand ya, sea serpent ya, ular laut. Ini juga ada di pewayangan itu, atau cerita-cerita wayang di mana Bima menikah dengan naga Nini. Kemudian tadi ini Garuda VS Naga ya, Garuda melawan naga. Nanti ini kalau kita lihat, saya akan sambungkan juga kaitkan dengan kisah peperangan di surga. Nanti kita bisa simak. Lalu ada juga mitologi di Sumeria atau juga di Babilonia tentang Tiamat melawan Marduk ya. Tiamat itu sebetulnya ini yang sebelah kiri adalah Tiamat, yang kanan Marduk. Tiamat itu sendiri itu bentuknya adalah seperti ular ya. Ya naga lah ya, naga, dan dianggap sebagai representasi dari bumi sebetulnya. Jadi sebetulnya apakah mereka ini para naga, para reptilian ini sejatinya adalah penghuni asli bumi? Nah, itu menjadi pertanyaan juga. Kemudian di daerah-daerah ya mungkin Viking sana ya, itu atau di daerah-daerah Eropa ada mitos tentang legenda tentang Beowulf ya, melawan ibunya Grendel ini. Nah, ibunya Grendel ini juga sea monster sebenarnya, atau lake monster. Itu dia kemudian menikah, ya kawin lah, interbreeding dengan manusia, dan melahirkan ya monster. Ya.
Ya, Grendel ini. Yang menarik yang pernah saya amati, kalau ada kisah-kisah atau cerita di mana ada makhluk reptiliannya adalah perempuan dan kemudian dia interbreeding atau kawin dengan manusia laki-laki, maka anaknya akan menjadi monster. Tetapi kalau yang reptilianya itu adalah, atau ya boleh bilang aliennya itu adalah laki-laki, sementara yang dibuahi itu adalah manusia perempuan, biasanya dia akan menjadi orang yang gagah perkasa gitu. Ini juga yang di India ya, ada naga kanya ini. Lalu kita akan coba lihat tentang Inner Earth Civilization. Ini kalau tadi mitosnya, ini kita coba tarik ke yang lebih modern ya. Karena kan mungkin pemahaman orang dulu dengan pemahaman orang sekarang kan berbeda, karena berbeda persepsi, berbeda pengetahuan juga. Ini ada legenda ya, di mana ras Asia dan Nordik itu berperang melawan saurian reptoid di Gurun Gobi dan Agartha untuk memperebutkan tempat itu. Jadi ini memang ada kisah pertempuran ya, saling memperebutkan daerah ini. Mungkin kalau yang lebih tahu tentang Agartha nanti bisa cerita juga ya. Nah ini akan saya ambil dari presentasinya Mas Nugi ya, Exploring the Inner Earth ya, yang disampaikan juga informasinya dari Corey Good ya, bahwa di Inner Earth itu ada makhluk-makhluk yang namanya reptilian dan reptoid ya. Nah, reptoid ini sering disalahartikan dengan grace ya. Jadi mereka memang dianggap sebagai penghuni asli ya dari bumi, jadi sudah lama sekali di bumi. Lalu ada yang namanya juga Draco. Draco dengan reptilian ini bedanya, Draco lebih besar dan biasanya bersayap. Very tall ya, sangat tinggi, punya kemampuan telepatik ya. Dan Draco ini juga bekerja bersama manusia ya, dalam human breakaway dan cabal groups. Nanti ini rencananya juga akan dibahas oleh Mas Nugi dalam kesempatan mendatang tentang hubungan antara Draco dengan German Breakaway Group. Dan mereka juga punya kerjasama dengan manusia, terutama membangun pangkalan-pangkalan, terutama pangkalan militer dan juga pangkalan untuk laboratorium di bawah tanah. Kalau mungkin pernah dengar tentang Dulci ya, atau Dulci Base ya, pangkalan Dulci itu juga berhubungan dengan reptilians. Dan ini yang menarik, itu ada kata-kata dari Edward Snowden ya. Jadi dia mengatakan bahwa pemerintah Amerika itu sudah lama sekali tahu bahwa UFO itu nyata ada ya. Dan mereka adalah, jadi di belakang UFO ini adalah spesies yang lebih canggih, lebih maju daripada kita manusia. Dan mereka ini bukan alien, dalam arti di sini maksudnya adalah ekstraterestrial dari luar bumi, tapi mereka ini dari bumi kita sendiri, hanya lebih maju. Mereka tinggal di sini dikatakan miliaran tahun dan berkembang telah jauh ke depan, di depan kita. Ini yang diutarakan oleh Snowden. Nah, ada teori atau ada anggaplah hipotesis lah ya, bahwa kemungkinan makhluk-makhluk dinosaurus yang ada jutaan tahun yang lalu itu juga mengalami evolusi ya.
Ini Dale A. Russell, itu ahli geologi dan paleontologi dari Kanada, itu berhipotesa bahwa ada kemungkinan dinosaurus bisa berevolusi menjadi makhluk dinosauroid yang lebih cerdas seperti manusia. Jadi kalau misalnya manusia ini sendiri berevolusi dari primata gitu, kemudian selama ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun, itu akhirnya menjadi Homo sapiens sapiens seperti kita ini. Pertanyaannya adalah, apakah tidak mungkin makhluk-makhluk reptilia yang hidup ratusan juta tahun yang lalu itu juga mengalami evolusi dan ada kemudian yang menjadi makhluk cerdas. Di sini digambarkan seperti ini makhluknya kalau dia berevolusi. Gitu. Lalu reptilia ini teman atau musuh ya? Jadi tadi memang kita tahu ya ada banyak sekali mitos tentang serpent people ini, lizard people ya. Kita tahu lizard itu musuhnya Spider-Man ya, gitu. Jadi memang dalam beberapa pop culture makhluk-makhluk kadal ini atau makhluk-makhluk reptil ini itu dianggap sebagai musuh atau dianggap sebagai entitas yang negatif. Padahal ada juga yang beranggapan bahwa reptilian ini merupakan pembimbing dalam pengobatan ya, mampu melakukan rekayasa genetika ya. Dan apakah memang ini bisa dihubungkan sebagai demon ya? Ini ada gambar yang saya temukan juga bahwa naga itu menolong manusia dalam navigasi dan pengobatan. Lalu ada dewa pengobatan Asklepios ini, kita tahu bahwa kemudian simbolnya apotek ya, itu adalah ular dengan ada pialanya gitu. Nah, jenis-jenis reptilian ya. Ini umumnya bisa dibagi 3 sebetulnya. Pertama adalah reptoid yang tidak berekor. Sebetulnya nanti akan ada yang berekor juga ya. Jadi ada yang berekor, ada yang tidak berekor. Ya. Umumnya tidak berekor. Kemudian Draco itu tadi ya lebih besar ya, umumnya juga bertanduk, ada 2 tanduknya. Kemudian bersayap. Ini seringkali digambarkan seperti apa ya? Iblis gitu ya. Jadi kemudian ada juga reptilian hybrids itu yang seperti grey, kecil gitu, pendek ya, mata besar seperti makhluk-makhluk yang kita kenal sebagai grey. Nah, ini seringkali di film-film juga atau di cerita-cerita dianggap bahwa reptilian itu sebagai demon, makhluk jahat ya. Nah, ini tidak lepas dari memang cerita-cerita atau mitos atau juga kisah-kisah yang dituliskan di kitab-kitab suci. Salah satunya mungkin tadi ya cerita tentang Adam dan Hawa gitu ya yang digoda oleh ular. Kemudian ada cerita juga yang di kitab Wahyu di mana ada kisah tentang perempuan dan naga. Jadi ini kisahnya nanti sebetulnya ini kisah merupakan vision dari Yohanes, salah satu murid dari Yesus ya ketika di Pulau Patmos. Jadi dia melihat penampakannya ada perempuan dan yang berselubungkan matahari dan dengan bulan di bawah kakinya ya, dan juga menginjak, dia juga digambarkan menginjak seekor ular gitu. Dan memang ini menunjukkan permusuhan dengan ular. Tapi yang lebih menarik lagi juga dalam kisah itu ada 7 naga berkepala 7 ya di kitab Wahyu atau Book of Revelation ini. Itu di mana naga atau ular berkepala 7 ini nanti melakukan peperangan dengan Mikael dan bala tentara malaikat yang lain. Jadi di sini di Wahyu 12
ayat 7 sampai 9 itu ada cerita bahwa naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Ini kisah ini kalau kita baca di teksnya itu adalah kisah past tense, bukan akan datang. So ini adalah kisah masa lalu. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi ini adalah peperangan antar ya boleh antar penghuni langit ya. Tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah ini kalau mungkin ada teman-teman yang juga kemarin sempat juga berdiskusi di grup gitu ya, tentang jin dan sebagainya itu hampir mirip bahwa jin juga tidak dapat tempat lagi di langit dan kesulitan untuk mendengar berita-berita dari langit, dan kalaupun mau mencuri-curi berita di langit terus ketahuan dia akan ditembak oleh para api. Di sini dikatakan di Wahyu 12:9 ini, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau kita bicara tentang mitologinya, kisahnya, itu mau tidak mau memang ada benang merahnya, di mana mereka-mereka ini ular tua dan mungkin ras reptilian ini, itu kemudian semacam dipenjara gitu ya, dihukum, ditaruh di dunia bawah bumi. Entah secara fisik di bawah bumi, entah secara dimensi lain, itu mungkin kita bisa diskusikan atau kita bisa pelajari lebih lanjut melalui teks-teks yang lain. Nah, informasi tentang Drakonian, karena Drakonian ini dianggap sebagai apa ya, pimpinan ya kelompok dari yang punya hierarki yang paling tinggi. Ini ada bocoran informasi dari Letnan Kolonel Gonzales ya, dari Secret Service programnya itu nanti ini bisa dilihat juga di presentasinya Mas Nugi tentang Secret Space Program, juga nanti mungkin akan dibahas tentang German Breakaway Group ya. Nah ini beberapa yang dipercaya sebagai ekstraterestrial reptilian. Pertama yang jenis reptilian. Jadi tadi kan dikatakan tentang reptilian yang menghuni bumi. Oke, ini dipegang dulu lah ya. Tapi juga ada yang menganggap bahwa reptilian ini bukan berasal dari bumi. Misalnya seperti ini, bahwa reptilian itu dianggap asalnya dari Alpha Draconian atau Alpha Draconis ya. Agendanya menguasai dan menghancurkan. Dia bisa hidup sampai 500 tahun ya. Pesawatnya berbentuk seeker ya, atau tabung gitu, atau cerutu, silinder gitu, atau teardrop atau seperti tetesan air gitu ya. Dan teknologinya maju ya. Kemudian yang Draconian juga sama, asalnya Alpha Draconis ya. Itu agendanya adalah master genetik. Hidupnya lebih lama lagi, 1000 tahun. Kemudian bentuk pesawatnya juga sama ya, seeker ya, cerutu itu atau silinder dan circular. Ya. Kemudian dia cenderung antara spiritual dan teknologi. Kemudian ada yang dari Altairian ya, dari Altair atau Aquila. Biasanya ini cuma observe ya, tidak ada niat untuk conquer atau menguasai. Bentuknya ya ada yang circular, bentuk pesawat UFO-nya ya, circular, oval, seeker. Jadi base-nya juga teknologi. Nah ini dari mana asal ini informasi ini? Biasanya dari para channel ya. Mereka mendapatkan informasi dari secara channeling bahwa ada makhluk-makhluk seperti ini. Tentu ya sekali lagi kebenarannya memang tidak mudah untuk diverifikasi, tapi biasanya cara menilainya adalah membandingkan informasi yang satu dengan yang lain. Lalu ada juga yang namanya Karin, katanya sih asalnya dari Orion ya, agendanya ini suka mencipta gitu ya, suka membuat ya, lebih ke rekayasa genetik ya.
atau semacam mungkin master builder race gitu ya, ras yang suka membuat atau membangun gitu. Ini lifespan-nya atau umurnya bisa 15.000 tahun. Lalu bentuk pesawatnya oval, seperti cerutu, juga segitiga ya. Nah, alien reptilian sering dihubungkan juga dengan kasus-kasus penculikan oleh alien. Ada beberapa pengakuan saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat ada sosok reptilian saat mereka diculik. Tentunya tidak hanya reptilian, tapi juga ada yang jenis mantis ya, ada juga yang grey sini. Jadi di sini ada dua jenis grey, ada grey yang di sini yang yang lebih putih pucat gini, sama ada lagi bentuk grey tapi grey hybrid reptilian. Ini cuma saya ambil satu contoh di mana ada cerita tentang Arjuna ya menikah dengan reptilian juga, Lupi. Nah ini percaya atau tidak, memang ini kan cerita-cerita yang beredar ya, karena ya kita kan bisa aja seperti dalam diskusi yang kemarin tentang apakah orang-orang yang mengalami kontak dengan alien itu adalah mengalami halusinasi ya, atau mereka berkhayal, atau mereka mengada-ngada, atau mereka memang benar-benar merasa itu adalah pengalaman yang benar-benar terjadi. Seperti misalnya ini ada seorang perempuan yang mengklaim bahwa dia punya suami seorang ya makhluk drakonian dan dia punya 2 anak ini digambar sama dia. Kemudian kalau percaya lagi atau mungkin tidak percaya terserah. Memang tidak mengharuskan. Ini cerita Mbak Yu, mungkin kita tahu, seorang paranormal ya, yang melakukan pernikahan gaib dengan siluman ular. Wujudnya emas, punya jengger, dan ada kakinya. Nah, ini kalau kita lihat di artikel ini, itu dia Mbak Yu ini mengatakan, jadi kalau kita ngomong, itu ular beneran ular, tapi kalau berubah ya jadi manusia. Dan ia menuturkan, jika sosok ular tersebut bisa berubah menjadi seorang manusia tampan seperti yang dinikahinya. Nah ini bagian yang terakhir ya, yang saya ingin ulas bahwa makhluk-makhluk reptilian ini kita bisa juga nikmati keberadaannya dalam budaya populer, terutama film ya. Ada film dulu yang cukup terkenal, tapi bisa lama sekali, yang judulnya adalah Enemy Mine. Enemy Mine ini adalah cerita bahwa ada perang antara ras reptilian dengan ras manusia. Jadi perangnya antar galaktik gitu ya, atau di luar angkasa gitu. Tapi kemudian antara seorang manusia, seorang pilot pesawat tempur angkasa dengan seorang makhluk reptil ini sama-sama kandas di sebuah planet gitu. Dan kemudian mereka harus hidup bersama. Dan akhirnya bersahabat. Ini ceritanya. Kemudian di film ini kalau tidak salah di Star Trek ada Cindy Reptilian Tactical Officer, ada Boss ini di Star Wars ini. Kemudian film-film parodi ya, Iron Sky ini itu yang The Coming Race ini juga bicara tentang reptilian, hubungannya reptilian dengan Nazi Jerman. Nah ini yang akan cocok nanti dibahas oleh Mas Nugi dalam hubungan antara German Breakaway Group dengan Draco, yaitu yang membentuk Dark Fleet. Lalu dulu ada juga film yang judulnya V ya. Ini ada 2 versi yang lama dan ada versi yang lebih modern ya. Itu juga bahwa ras reptilian ini berusaha menguasai bumi dengan menyamar sebagai manusia. Jadi mereka bikin lapisan kulit yang seperti manusia tapi dalamnya adalah reptilian. Kemudian kalau kita masih yang pernah mengikuti film pernah ngalami zaman dulu, itu ada film Dinosaurs ya, cerita tentang ada alien dari luar angkasa yang seperti
dinosaurus seperti ini. Itu Mas Reza presentasi saya, mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut.